wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marita dengan NIM 310122022379. Nah, untuk memenuhi penugasan UAS mata kuliah Machine Learning, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil pengolahan data clustering, dataset fitness dengan algoritma K-means menggunakan perhitungan manual dan juga rapid miner. Nah, langsung saja. Yang pertama, penjelasan tentang perhitungan manualnya. Oke, jadi kita perbesar aja ya. Nah, di sini saya mempunyai dataset fitness clustering. Dataset awalnya berjumlah 15 data dengan 3 atribut, yaitu AVG daily steps, workout, dan calories. Cuman sebelum kita melakukan keperhitungan K-means-nya terlebih dahulu, kita harus berdasarkan ketentuan UAS, kita harus mengubahnya dengan mengkalikan dataset itu dikalikan 1,4 digit NIM terakhir. Nah, karena 4 digit NIM terakhir saya ada 3709, maka dari itu harus dikalikan dulu menjadi 1,3709. Nah, ini untuk nilai dataset awal, dan ini nilai dataset yang sudah dikali dengan 1,3709. Setelah diubah, baru ke langkah selanjutnya, yaitu menentukan ketiga. Nah, ketiganya juga sebenarnya udah ditentuin, yaitu K-nya maksudnya, K-nya udah ditentuin, yaitu ada 3 K3. Setelah melakukan penentuan ketiga, atau ketiganya udah ditentuin, lalu kita lakukan penentuan centroid awal untuk iterasi pertama. Nah, untuk penentuan centroid awal ini, itu bebas aja, random dari data 1 sampai 15 ini, mau data yang mana aja, dan urutannya gimana aja. Nah, di sini saya cuman mau nyoba dulu, nggak nyoba dulu sih. Di sini saya mencoba untuk memasukkan data 1, 2, dan juga 3. Jadi untuk centroid 1-nya itu pakai data 1, C2-nya itu pakai data 2, dan C3-nya saya pakai data ketiga. Setelah kita sudah menentukan centroid awal, lalu kita melakukan perhitungan jarak setiap titik ke centroid di iterasi 1 dengan rumus Euclidean distance atau rumus jarak. Nah, jadi di sini ini rumusnya D sama dengan akar X1 dikurang C1 pangkat 2 ditambah X2 dikurang C2 pangkat 2 ditambah X3 dikurang C3 pangkat 2. Kenapa sampai 3? Karena di sini tadi C-nya ada 3, tapi kalau misalnya C-nya 2 atau K-nya kita tentuin 2, berarti 2 aja juga. Tapi tergantung juga sih sama tabelnya. Nah, abis itu lalu nah, ini kenapa jadi 3? Karena tergantung sama centroid sama tabelnya tadi. Nah, terus X ini apa, C ini apa? Jadi X ini nih diibaratkan istilah lain dari data yang 1 sampai 15 ini, atau dataset yang ini. Nah, terus C-nya ini diambil dari centroid yang kita ambil, centroid 1, 2, dan 3 itu. Langsung kita lanjut ke rumus atau tabelnya. Di sini ada lumayan banyak tabelnya isinya. Oke, nah di sini ada ke C1, ke C2, dan ke C3 ini diambil dari yang centroid 1, 2, dan 3 tadi. Itu. Terus lalu ini datanya 1, 2, 3, 4, 5, sampai 15 itu karena kita sesuaikan dengan data yang dataset ininya, jumlahnya 15. Sini berdasarkan rumus jarak tadi, jadilah hasilnya seperti ini. Kita masukkan data X1, yang pertama tadi X1-nya yang bagian sini 4,3869, yang 0,6855 sama 1,5080 itu kita masukkan di sini. Jadi 4,3869 dikurangi
4,3869 diambil dari data yang ini tadi atau ini tadi aja. Udah kita pindah juga. Nah, lalu ditambah 0,6855 dan seterusnya nilai ini. Nah, terus kenapa hasilnya jadi 0? Karena berdasarkan perhitungan kan emang 0. 4,3869 dikurang 4,3869 ya hasilnya 0. Sama juga yang ini, sama juga yang ini. 0 juga gitu. Kenapa? Karena nilainya tadi sama. Kan yang kita ambil di sini center weight 1. Center weight 1 ini kita ambil dari data ini. Begitu. Terus untuk yang kedua ini nih ke C2 3,8385 dan 0,5484 terus 1,2338 ini diambil dari data ini tadi kan, center weight yang kedua. Nah, ini seperti sama kayak yang ke C1 itu kita ambil dataset yang ini. Dataset 1 dulu. 4,3869 dikurang 3,8385 ini diambil dari data ini pangkat 2 ditambah 0,6855 dikurang 0,5484 diambil dari data ini ditambah lagi 1,5080 dikurang 1,2338 pangkat 2. Nah, terus baru dapat hasilnya ini, dan ini juga sama, kita ambil dari dataset pertama, nilai depannya ini yang buat dikurang nilai X-nya gitu, baru nilai C-nya kita ambil dari center weight ketiga, center weight ini gitu. Jadi intinya setiap data ini 1, 2, 3, 4 sampai 15 ini diambil dari data ini. Jadi kalau di bagian sini udah pasti pengurangnya tuh data center weight ke-1. Kalau di bagian sini udah pasti pengurangannya data center weight kedua, dan di bagian baris sini sudah pasti pengurangannya data center weight ketiga. Atau sebenarnya bisa dibalik aja, yang dalam artian ibaratnya C-nya ini pasti C1, ini pasti C2, ini pasti C3. Lalu X-nya ini ya berdasarkan data yang di dataset ini. Kalau misalnya barisnya yang bagian 1, berarti semuanya di data 1. Ini kalau yang kedua berarti yang kedua ini pengurangannya gitu. Nah, terus untuk perhitungannya kenapa jadi kayak banyak banget gitu? Kenapa rumit banget? Padahal di sini kan rumusnya cuman sedikit cuma sebaris gitu, terus tiba-tiba di sini banyak. Di sini cuman untuk mempermudah perhitungan saja, makanya dibanyakin. Sebenarnya lebih untuk mempermudah penjelasan gitu. Nah, jadi kan misal nih kita ambil data yang nilainya nggak 0 ya. Misal di data nih nomor 2 aja dah. Akar 3,8385 dikurang 4,3869 pangkat 2 ditambah 0,5484 dikurang 0,6855 pangkat 2 ditambah 1,2338 dikurang 1,5080 pangkat 2 ini. Nah, itu cara perhitungannya berarti yang pertama-tama itu yang ada di dalam kurung dulu kita hitung. Jadi yang ini dikurang ini baru kita hitung dapat hasilnya ini. Ini dapat hasilnya ini. Yang ini dapat hasilnya ini. Baru setelah itu baru kita pangkatkan. Jadi min 0,5484 ini dipangkat 2. Ini juga dipangkat 2, ini juga dipangkat 2. Dapatlah hasilnya ini. Setelah mendapatkan hasil ini baru semuanya dijumlahkan. Setelah dijumlahkan dapat hasil ini masih dalam bentuk akar ya. Jadi setelah itu baru kita tarik akar dan hasilnya segini 0,6282. Sama juga yang lainnya nih, perhitungannya gitu juga 0. Jadi ini caranya kayak gitu, caranya sama kayak gitu. Setelah
semua nilai akhirnya ini dapat, baru kita cari klasternya. Klasternya di bagian sini. Bentar, maaf. Oke. Nah, setelah semuanya nilainya ini dapat, baru kita cari klasternya. Untuk klasternya yang di bagian sini. Caranya gimana nih? Cara mendapatkan nilai klaster ini kita lihat dari kolom di C1, C2, dan C3 untuk baris pertama. Itu kita lihat mana yang nilainya paling kecil, antara C1 kah, C2 kah, atau C3. Jadi kalau misalnya nilainya kayak gini nih, yang terkecil kan C1 nih bagiannya, karena ini 0, yang lain 0,6, 0, yang ini apalagi 6 gitu. Berarti ini nilai terkecil, berarti dia untuk baris pertama atau data pertama yang ini, dia masuk di klaster 1. Nah, terus baru cek lagi di baris kedua. Baris kedua ini mana lagi yang terkecil? 0,62 ini kah? Atau 0 doang? Atau yang 7 ini? Jadi yang terkecil pasti 0 ya. Jadi berarti dia masuk klaster 2. Gitu juga seterusnya. Ini kita cek lagi. Terus yang terkecil kan data ketiga. Berarti dia masuk center 3. Klaster 3 itu, maaf. Nah, setelah ini baru kita cari semuanya dari data 1 sampai 15. Habis itu baru kita masukin di sini klasternya, klaster 1, klaster 2, klaster 3. Jadi kita cek nih, klaster 1 ada berapa data itu. Kita cek lagi. Ada 1, 2, 3, 4. Berarti klaster 1 ada 4. Terus data yang mana aja atau baris yang mana aja nih yang termasuk klaster 1. Berarti ini ada baris 1, ini yang ke-6, terus ini yang ke-10 dan yang ke-14. Baru kita masukin di sini. Berarti untuk klaster 1 ada data 1, 6, 10 sama 14. Gitu juga klaster 2. Klaster 2 kita cek lagi, hitung 2, ada 1, ada 2, ada 3. Ada enggak? Oh, enggak ada. Berarti data klaster 2 cuman ada 3 data. 3 data itu di data yang keberapa aja datanya. Berarti yang kedua ini ada data kedua, terus ini data ke-7 sama data ke-12, baru dimasukin lagi di sini 2, 7 sama 12. Begitu juga yang ketiga, sama kita cek tadi. Nah, setelah itu selesai, baru lanjut ke hitung centeroid barunya untuk kita melakukan perhitungan iterasi kedua. Jadi caranya gini, C1 atau centeroid 1 kita tentukan. Titik 1 tadi kan ada 4 nih. Ada 1, 6, 10 sama 14. Jadi kita tulislah data ke-1 itu isinya apa? Isi dari tiap atribut yang 3 nih. Nah, yang nilai yang 3 ini itu diambil dari mana? Kita ambil dari di sini. Jadi ini data ke-1. Satunya berarti data 1, berarti kita cek sini. 1 ada 4,3869, 0,6855 sama 1,5080. Itu kita letakin lagi ke bagian sini. Sama juga yang ke-6, ke-10 sama 14. Ini masih bagian 1 dulu ya, bagian centeroid 1. Nah, setelah itu baru kita hitung rata-rata. Rata-rata dari setiap atribut yang ininya. Yang daily step, workout, sama calories. Jadi kan ini pasti daily step. Baris yang kedua ini workout, yang ketiga ini pasti calories. Jadi kita cek daily step. Kita ambillah data yang depan-depannya. 4,3869, terus kita ambil lagi ditambahin 4,1127, terus kita tambahin lagi 4,661, tambahin lagi 4,2498 ini. Baru dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena jumlah datanya yang masuk centeroid 1 itu ada 4. Nah, setelah itu baru kita hitung juga yang workout gitu juga. Ini sama ini dan ini dijumlahin lalu bagi 4. Terus yang calories gitu juga gitu. Setelah itu baru kita dapat
C1 untuk iterasi kedua nanti itu ada 4,3526 sama 0,8225 dan 1,5080. Nah, terus baru centeroid keduanya. Centeroidnya yang kedua ini gitu juga cara perhitungannya. Kita cari dulu titiknya berdasarkan dataset yang dikali min tadi. Habis itu baru kita hitung rata-ratanya. Rata-ratanya jumlah ini tambah ini ditambah ini bagi 3 karena jumlah datanya ada 3 gitu. Jadilah dapat C2-nya segini. Terus yang centeroid 3 sama gitu. Centeroid 3 ini rada banyak karena emang datanya ada kalau tidak salah 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi penjumlahannya lumayan banyak dan pembagiannya juga jadi dibagi 8, hasilnya segini. Nah, setelah kita mendapatkan centeroid kedua, baru kita hitung iterasi keduanya dengan rumus Euclidean distance tadi juga atau rumus jarak tadi juga. Caranya sama seperti perhitungan yang ini tadi, cuman bedanya kan iterasinya aja, bukan iterasi, tapi bedanya cuman di nah sama perhitungannya, cuman bedanya di bagian centeroidnya aja yang sudah berubah, karena kita sudah tidak pakai centeroid awal lagi, tetapi kita sudah memakai centeroid yang kedua berdasarkan hasil iterasi pertama. Jadi nah setelah ini semua dihitung lagi, baru kita tentuin klasternya lagi. Setelah itu kita cek klaster di iterasi kedua ini sama atau masih beda gitu dengan klaster di iterasi pertama. Jadi kita cek 1, oke kita cek nih. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, oke. 1, 3, 2, 3. 1, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 3. Oke, sama sih dari sininya. Terus di sininya juga tadi kan ada 4, ada 3 sama 8 sama juga. Nah, jadi kalau misalnya di centeroidnya ini iterasi pertama dan keduanya itu udah sama, berarti kita tidak perlu melakukan perhitungan lagi atau melakukan iterasi yang selanjutnya lagi. Kalau misalnya masih belum sama, ya mau gak mau kita coba lagi buat melakukan iterasi yang ketiga. Cuman karena udah sama, berarti algoritma K-means ini telah konvergen. Nah, terus lalu kita coba cek ke bagian rapid miner-nya gitu. Lalu kita praktikkan ke rapid miner-nya ya. Oke, kita langsung saja buka rapid miner. Kita buka rapid miner, lalu kita mulai cari operator read Excel. Double klik aja. Di situ kita double klik. Terus last directory kita cari nama datanya, saya ini fitness datasets. Oke, nah ini datanya ya. Terus kita next, finish. Terus cari select atribut, kita sambungin. Lalu ini kita exclude buat nge-filter bahwa ada satu data yang nggak boleh masuk atau beberapa data. Terus one atribut ya, biar satu data aja. Terus yang karena nomor itu bukan termasuk atribut. Nah, habis itu kita cari K-means.
Oke, means kita sambungin. Terus jangan lupa di sininya K-nya kita ganti jadi K3. Nah, kita jalanin coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Ada cluster, ini bagian clusternya, ini bagian cluster modelnya. Ada 744. Nah, terus kok kayaknya beda ya sama perhitungan yang manual tadi gitu loh. Coba kita cek ya. Bisa nggak dibelah? Oke, kita belah. Nah, tadi perhitungan manualnya ada 4, 3, sama 8. Sedangkan ini 7, 4, 4. Terus di bagian sininya juga di bagian example clusteringnya ini kan 0, 0, 0 ini sama dengan 1 ya kalau misalnya di datasetnya. Terus yang satu ini sama dengan 2. Nah, terus sedangkan kita di sininya 1, 2. Harusnya berarti kalau misalnya 1, 2 ini tuh 0 dan 1, 0, 1 gitu loh. Nah, kenapa jadi beda? Jadi teman-teman sebenarnya setelah saya mencoba mencari di berbagai sumber, beberapa sumber, dan mempelajari akhir-akhir ini, ternyata emang ada kemungkinan nilai yang kita hitung manual ini sama yang di Rapid itu beda. Karena gini, hasil pernyataannya beda itu walaupun kita beda antara di manual sama hasil Rapid, jadi kita jangan menganggap dulu bahwa perhitungan manual kita itu salah. Perbedaan ini nih wajar terjadi karena pemilihan center weight awalnya berbeda kemungkinan. Kan aku tadi milihnya center weight awalnya itu data 1, 2, dan 3. Nah, sedangkan di Rapid Miner dia tuh bakal otomatis berdasarkan metode yang bisa memberikan hasil optimal. Jadi kita nggak tahu nih si Rapid ini nih memakai center weight awalnya yang keberapa gitu loh. Jadi bisa jadi di center weight awalnya itu tuh nggak sama. Kalau aku pakai yang 1, 2, 3, si Rapid bisa jadi yang lain. Nah, terus akhirnya setelah terjadi yang seperti ini, saya muncul pertanyaan, kalau hasilnya beda gimana cara membuktikan bahwa perhitungan manual kita ini tetap benar gitu loh. Nah, berdasarkan sumber-sumber yang saya pelajari, ada beberapa cara sebenarnya untuk kita dapat memasukkan center weight awal secara manual ke Rapid Miner. Jadi kita tuh katanya bisa nih masukin center weight awal berdasarkan center weight yang kita pilih dimasukin ke Rapid Miner. Misalnya aja dengan cara menggunakan fitur yang bernama initialization. Cuman ternyata setelah saya cari, fitur ini tuh sudah tidak tersedia lagi di versi Rapid Miner terbaru. Jadi itu tuh adanya cuma di versi Rapid Miner yang lama. Katanya setelah aku coba obrak-abrik Rapid ini benar-benar gak ada initialization. Cuma aku nggak tahu ini tuh apakah dia ganti nama atau gimana. Cuman kalau ganti nama udah mencoba mencari di berbagai sumber tapi tetap aja nggak ketemu. Nah, lalu aku cobalah mencari alternatif lain gitu loh untuk menemukan solusinya. Jadi aku coba untuk menggunakan operator execute Python di Rapid Miner. Tapi untuk bisa menjalankannya ada beberapa langkah dulu yang harus dilakukan, dimana langkahnya itu ya cukup panjang kemarin tuh dan butuh percobaan beberapa kali error juga. Di sini aku mau coba jelasin apa saja sih prosesnya dulu gitu. Proses aku, tapi secara simpel aja sih. Sekalian juga kita buktiin bahwa yang dinilai perhitungan manual ini benar gak gitu loh, bisa hasilnya segitu kalau kita pakai center weight awalnya yang data 1, 2, 3. Nah, jadi pertama-tama tuh aku install dulu ekstensi execute Python-nya.
lewat menu extension. Jadi di sini ada extension, terus kita cari marketplace. Sama ya. Marketplace. Habis itu kita cari execute pattern. Loading lumayan lama ya. Nah, ini kan, cuman ini kan karena udah ada, jadi ya nggak perlu lagi gitu. Jadi tinggal di install aja itunya kalau mau nyoba pakai execute Python tadi. Nah, jadi setelah install itu nggak cuman sampai di situ ternyata. Kita harus install beberapa library penting dulu dengan perintah mana ya? Oke, nah ini pip install Arrow yang ini dan pandas nampi sama scikit-learn gitu. Itu dulu kita install dulu library-nya biar dia tuh bisa jalan. Terus juga di bagian setting di preference itu jangan lupa di Python scripting-nya nih harus sesuai Python-nya itu posisinya di mana path-nya gitu. Nah, setelah proses yang panjang itu tadi, barulah bisa mencoba untuk membuktikan dengan menggunakan execute Python. Caranya gimana? Caranya itu, oke, kita cari. Nah, oh iya, untuk penggunaan execute Python itu, kita sudah tidak lagi menggunakan k-means clustering bawaan dari RapidMiner dikarenakan si Rapid ini tuh dia nggak bisa bacanya tuh langsung ke Python-nya doang gitu. Jadi kayak double gitu loh. Kalau misalnya kita gabung execute Python terus ada k-means-nya juga, dia bakal tetap ngebacanya tuh si yang k-means clustering bawaan Rapid itu, walaupun di akhirnya ada mungkin walaupun di bagian akhirnya itu ada mungkin hasil cluster berdasarkan si Python, tetapi dia tetap ngebacanya yang bawaan k-means gitu. Nah, terus gimana cara ngebuktiinnya kalau kita mau coba pakai yang execute Python? Itu kita misal ini kita coba save as aja dulu. Local repository, proses, machine learning, kita kasih nama misalnya UAS k-means. Oke, nah terus kita coba biar bisa new process, blank process. Nah, habis itu kita hit Excel, double klik aja, terus kita baca last directory data ke ini ya, kita set itu. Nah, terus sini kita next. Oke, karena kita tidak membutuhkan nomor ini, kita langsung aja ubah di sini exclude kolom. Berarti kolom itu tuh gak perlu ada gitu loh. Kalau misalnya di cara yang pertama tadi itu kita pakai select atribut, bisa juga kalau misalnya mau coba pakai select atribut. Tapi kalau misalnya pengen langsung aja di sini, ya kita langsung aja di sini terus lalu finish. Nah, karena kita udah menyeleksi atribut tadi, kita nggak perlu lagi pakai select atribut. Jadi langsung aja ke k-means-nya atau ke execute Python. Cuman di sini kita langsung ke execute Python. Masya Allah, execute. Oke. Nah, ini kita langsung ke execute Python, terus kita sambungin ke inp. Habis itu kodenya, untuk kode saya udah punya di sini, udah nyimpen mana? Udah ada keterangannya juga. Ctrl A, Ctrl V. Ini ya ada data ke 0, 1, 2. Itu maksudnya kalau jadi di dataset yang di Excel itu kan data ke 1. Kalau misalnya di read
di repeat miner dia akan membaca menjadi data ke 0 gitu. Jadi setiap satu kalau di repeat pasti dimulainya dari 0. Jadi 0, 1, 2, 1, 2, 3 gitu. Lalu kita apply. Di situ kita coba sambungkan tes. Oke, kita coba running. Lumayan lambat ya. Oke, nah jadi ini hasil berdasarkan execute Python. Mana? Kita oke. Nah, jadi kan di tadi tuh ada 3 datanya ini nih. Berdasarkan hasil akhir di sini klaster 1 atau klaster 0 itu ada 4, yang 2-nya ada 3, benar, dan yang 3-nya ada 8. Nah, benar. Di bagian klasternya mana? Sini. Klasternya 0, 1, 2, 2, 2. Kita cek sini. 0, 1, 2, 2, 2 berarti 3, 3, 3. Terus 0 berarti 1, terus ini 2 berarti di sini 1 berarti sini 0, sini 1 berarti sini 2, terus sini 2 berarti di sini 3, 3, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 0, 2 berarti 3, 1, 3. Nah, sama berarti perhitungan kita ini tidak salah ya teman-teman, tidak terjadi kesalahan. Karena kan pas kita coba pakai execute Python itu ternyata memang hasilnya segitu. Terus gimana nih? Terus gimana dong kita cara buat ngebuktiin kalau yang bawaan rapid tadi tuh itu tuh benar gitu. Nah, untuk membuktikannya itu saya juga ada mencoba bikin perumusan Excel kemarin. Nah, nih. Oke, jadi itu perumusan Excel yang saya buat ya. Ini untuk yang data ke 1, 2, 3. Saya udah ada masukin. Coba kita lihat. Data ini data ke baris 1. Ini baris 2 dan ini yang ke 3. Oke, nah itu hasil akhirnya di sini. Ini bisa kita ubah aja jadi 4 digit ini. 4 baris terakhir ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita bandingin nih antara Excel lagi sama yang manual. Oke, 26. 2255 80 sama. Terus Oke, begitu. Terus kita coba cek di rapidnya tadi ya. Yang di result di example set ini. Kita coba 4,353. Oh ya, ini kebalik ya. Jadi ini sebaris ini sama dengan yang kesini. 8, iya 9. Oke, sama. Nah, berarti perhitungan Excel sama ini juga ibaratnya tuh sama gitu loh. Terus untuk mengetahui kita coba-coba bener gak sih jadinya gitu hitungan kita tuh sama yang si bawaan repeat gitu. Takutnya kan ini ya namanya juga ngoding ya, mana tahu kita diatak-atik, walaupun sebenarnya ya emang kita nggak ngatak-atik banget gitu loh, karena emang sesuai rumusnya juga yang kita masukin, dan kode itu juga kita dapat dari
setelah mengobrak-abrik berbagai macam hal. Nah, kita coba ini tadi di save dulu, save di proses, terus di sini kita save-nya UAS Kemins execute Python ya, execute Python. Oke, kita save. Lalu kita open proses. Kita coba open proses tadi di browser repository, local repository, di proses, di ml, terus nah tadi uasnya kita. Nah, uas kemin kalau misalnya. Kan. Mana uas kemin? Oh ya ini. Nah. Oke. Uas kemins. Sekarang ya, coba ini kan datanya 00, 1, 2, 3. Nah, setelah saya mencoba-coba kemarin tuh ternyata untuk klaster hasilnya itu tuh di Excel-nya, maaf, lambat banget ya Allah. Dia menggunakan data ke 2311 kalau tidak salah ya. Kita coba langsung aja deh di sini ya. 2 Ctrl C, di sini kita paste istimewa 2 3 Ctrl C, paste ke sini. Oke. 11 Ctrl C, paste ya, cepet. Oke, nah di sini hasil cluster satunya ini kita cek di set 2. Center 2 dia apakah sama? Jadi ini saya bikin rumusnya ngambil ke data di set 1 ya. Cluster kita cek sama. Lalu kita cek lagi di bagian sini. Oke, berarti di sini ada 0 berarti 1 ya. 1 sama dengan 2 ini 3, 1 ini 2 lagi. 0 berarti 1 ini 2 berarti ininya 2 berarti di sininya 3, 1 ini 0, 3, 2 di repeatnya 1, 3, 1, 2, 02, 01. Nah, hasilnya sama, berarti perhitungan antara yang di Excel sama yang di manual yang saya bikin dan yang juga di Rapid itu hasilnya tidak ada kesalahan. Jadi sama, ibaratnya tuh seimbang aja antara Rapid, Excel, dan juga manualan. Oke, baik. Jadi itu tadi saja penjelasan mengenai hasil perhitungan algoritma K-means untuk penugasan UAS dari saya. Apabila terdapat kesalahan baik dalam penyampaian maupun dalam perhitungan segala macam, mohon maaf karena di sini saya juga masih dalam proses belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.